Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maris Marita. Di sini saya dari Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang. Saya akan membuat video tentang penjelasan mode dan parameter dalam menggunakan ventilator. Di sini saya menggunakan gambar ini dan ini. Jadi ventilator itu adalah alat bantu pernapasan yang digunakan oleh seseorang, di mana ventilator ini akan mengambil alih semua tugas dari paru-paru. Ventilator ada beberapa tombol seperti tombol power untuk kita mengatur mode-modenya. Di sini mode-mode dalam ventilator ini ada ACV atau Assisted Controlled Ventilator, di mana dirangsang oleh inspirasi pasien. Namun pada keadaan tidak ada inspirasi akan berputar sesuai kecepatan yang telah di set atau yang telah disetting. Keuntungan dalam menggunakan mode ACV ini adalah meningkatkan pernapasan spontan, tidak ada penurunan tonus otot, baik untuk meningkatkan kadar CO2 TV atau tidal volume mekanik penuh. Kemudian adalah mode AV atau Assisted Ventilation. Kemudian pasien mencetuskan ventilator yang menyediakan nafas bertekanan positif. TV deprogram, namun pasien menentukan frekuensinya. Kemudian adalah CV Controlled Ventilation. Ventilator menyalurkan pernapasan yang telah diprogram tanpa mempertimbangkan usaha napas pasien. TV dan RR sudah diset untuk apnea dan henti napas akibat obat dan status asmatikus. Kemudian adalah mode IMV atau Intermittent Mandatory Ventilation. Menggabungkan spontan dan CV, pasien dapat bernapas spontan di antara napas ventilasi yang diberikan. Keuntungannya adalah volume dan kecepatan tidak tergantung pada usaha pasien. Kemungkinan penyaluran gas dilembabkan membantu hiperventilasi persisten. Kemudian adalah mode PSV atau Pressure Support Ventilation. Menyediakan nafas bertekanan positif yang levelnya sudah disetting sebelumnya, hanya selama siklus inspirasi. Keuntungannya itu adalah digunakan sebagai cadangan SIMV, lebih nyaman karena kecepatan pemberian ditentukan oleh pasien, paling baik untuk melatih bernapas mandiri. Jadi mode ini disetel untuk pasien yang agar dia bisa berlatih secara mandiri. Kemudian adalah mode SIMV atau Synchronous Intermittent Mandatory Ventilation, di mana menggabungkan spontan dan ACV memberikan nafas bantuan tekanan positif pada interval tertentu dengan usaha pasien. Keuntungannya ini adalah sama dengan IMV dengan bernapas yang lebih terkontrol, nyaman, dan efisien. Mencegah atrofi otot. Kembali ke IMV, jika tidak ada usaha pasien, mencegah penyaluran TV yang ganda, lebih umum digunakan untuk PEEP. Kemudian adalah PEEP atau Positive and Expiratory Pressure, pemeliharaan tekanan super atmosfer buatan pada akhir ekspirasi, di mana keuntungannya itu adalah meningkatkan VA atau alveolar ventilation, meningkatkan VRC atau fungsi residual capacity, pencegahan atelektasis digunakan pada edema paru, dan ARDS digunakan dengan SIMS. Kemudian CPAP atau Continuous Positive Airway Pressure, tekanan positif selama inspirasi dan ekspirasi tanpa bantuan ventilator, di mana menggunakan nafas pasien seluruhnya, berguna untuk weaning atau pelatihan pasien agar bisa bernapas dengan sendirinya. Setelah kita memilih mode, kita akan mengatur parameternya atau men-setting parameter yang akan diberikan. Yang pertama itu adalah respiratory rate atau RR. RR itu adalah jumlah napas yang akan diberikan ke pasien setiap menitnya. Setting RR ini tergantung dari TV, jenis kelamin paru pasien, jenis kelainan paru pasien, dan target PaCO2 pasien. Kemudian kita akan mengatur tidal volume atau VT, adalah volume gas yang dihantarkan oleh ventilator ke pasien setiap sekali nafas.
Umumnya setting antara 5-15 cc per kilogram berat badan tergantung dari compliance, resisten, dan jenis kelainan paru. Kemudian adalah kita akan men-setting fraksi oksigen atau VO2. VO2 adalah jumlah oksigen yang akan dihantarkan atau diberikan oleh ventilator ke pasien. Konsentrasinya berkisar 21-100%. Rekomendasi untuk setting awal adalah 100%. Namun 100% ini tidak baik jika digunakan terlalu lama karena itu akan menyebabkan keracunan oksigen. Kemudian kita akan mengatur inspirasi berbanding ekspirasi. Jadi rasio biasanya disetting 1:2 atau 1:1,5 yang merupakan nilai normal fisiologis inspirasi dan ekspirasi. Kemudian adalah yang akan kita setting adalah pressure limit atau pressure inspiration. Pressure limit mengatur atau membatasi jumlah pressure atau tekanan dari volume T-slit ventilator sebab pressure yang tinggi dapat menyebabkan barotrauma. Kemudian kita akan mengatur flow rate atau peak flow adalah kecepatan gas. Kecepatannya untuk menghantarkan tidal volume yang disetting per menit tadi. Biasanya disetting antara 40-100 liter per menit. Kemudian sensitif atau trigger. Sensitif menentukan jumlah upaya nafas pasien yang diperlukan untuk memulai atau men-trigger inspirasi dan ventilator. Setting dapat berupa flow atau pressure. Kemudian kita akan mengatur PEEP atau Positive and Expiratory Pressure. PEEP meningkatkan kapasitas residu fungsional paru dan sangat penting untuk meningkatkan PaO2 yang refractor. Kemudian fungsi PEEP ini adalah redistribusi cairan ekstravaskuler paru, meningkatkan volume alveolus dan mengembangkan alveoli yang kolaps. Kemudian jangan lupa kita harus men-setting alarm ventilator. Alarm low exhalate volume setting 100 cc di bawah nilai tidal volume ekspirasi. Misalnya tidal volume ekspirasi 500 cc, maka alarm di set 400 cc. Akan berbunyi jika tidal volume pasien tidak adekuat. Biasanya digunakan untuk mendeteksi kebocoran sistem di ventilator atau setting alarm ventilator ini harus disetel di bawah nilai tidal volume ekspirasi. Misalnya tidal volume ekspirasi 500 cc, maka alarm di setting 400 cc. Jadi seperti itulah yang akan kita setting setelah kita mengatur mode. Jangan lupa kita harus mengatur mode lalu mengatur parameternya. Sekian video dari saya mohon maaf jika masih banyak kekurangan karena saya masih dalam proses pembelajaran. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.